Wisdomers yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Kami berharap semua para Wisdomers baik-baik saja, sama seperti jiwa Wisdomers baik-baik saja. Hari ini kita akan masuk pada tayangan yang baru pada Wednesday Bible Wisdom. Tapi sebelum kita melihat full tayangannya, yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur, hari ini kami akan belajar lebih lagi tentang-Mu Tuhan. Taruh hati-Mu di hati kami, taruh pikiran-Mu di pikiran kami, kuasai kami dengan roh-Mu, sehingga kami mengerti isi hati-Mu yang disampaikan dalam pengajaran dalam Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Man's gift make a room for him. Karunia seseorang, talenta seseorang, anugerah yang Tuhan kasih pada kita makes a room for him. Membuat hidupnya leluasa, jembar, luas. And brings him before the great man. Bawa dia ketemu orang-orang yang besar. Itu ada di Amsal tuh. Apa itu seperti ini Pak Bro, yang ayat ngomong bahwa kita menjadi lebih kecil dan Tuhan menjadi lebih besar. Jadi porsi Tuhan kita berikan lebih besar. Pada saat kita kasih Tuhan makin besar, hidup kita tuh makin lapang loh Pak Bro. Hari ini Bapak Ibu, para wisdomer, kalau Anda hidup semakin sempit, nggak banyak pilihan dalam hidup. Seperti kepepet terus. Saya harus begini karena saya udah dipepet. Nggak bisa Pak. Kita itu manusia merdeka karena kebenaran telah memerdekakan kita. Kalau Anda berasa kepepet, jangan-jangan nafsumu yang bikin kamu kepepet. Atau engkau sedang bersiteru dengan sorga, sehingga engkau kepepet. Sekarang Pak Bro, kita nggak boleh kepepet hidup kita. Happy tuh, sejahtera tuh, sukacita tuh. Iya. Jangan pernah mau dipepet dalam hidup. Anda bisa tafsir ini banyak macam. Kalau mau lebih jelas, meet and greet. Nah Pak Bro, kalau kembali ke poin itu, bahwa sebenarnya gini, kalau kita di dalam Tuhan, selalu ada jalan. Betul. Selalu ada jalan. Tetapi kalau kita nih, saat ini, kita anak Tuhan, tapi ngerasa seolah-olah tidak ada jalan. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengintrospeksi diri ya Pak Bro ya? Kembali sama Tuhan, introspeksi diri. Selalu ada jalan dalam Tuhan. Dan Tuhan itu terang. Ya. Pak Bro, saya tuh baca Alkitab. Jarang loh hamba Tuhan dipepet sama Tuhan sampai nggak bisa berkutik, kecuali yang bandel-bandel. Ayo, Yakub di sungai Yabok, Yakub. Kenapa dipepet? Ya, lihat aja gayanya. Coba lihat hamba-hamba Tuhan yang di Paulus itu loh, nggak bisa dipepet. Paulus bahkan tidak bisa dipepet dengan nubuatan. Bayangkan Pak Bro, saya baru lihat satu orang itu. Iya. Nggak bisa dia. Dia nggak mau dipepet dengan, kenapa? Hidupnya tuh merdeka. Gitu. Jadi, kehidupan dia, kesulitan dia, tidak buat dia kepepet. Semuanya pilihan. Tuhan pernah bilang gini, Pak Bro. Kamu pikir bahwa aku tidak berkuasa untuk menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali? Tuhan Yesus mati di kayu salib itu rela. Bukan karena kehabisan darah. Banyak orang berpikir, tancep, cur darah, digebukin, gak kuat, habis darahnya meninggal. Enggak, Alkitab berkata bahwa aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Tuhan tuh meninggal rela, Pak. Bukan kepepet. Jadi hati-hati yang kepepet hari ini. Kepepet duit, kepepet. Ada yang salah dalam hidup perancanganmu. Saya udah umur segini, Pak Bro, saya harus menikah, Pak Bro, udah nggak ada lagi dipepet sama orang tua. Kelihatannya dalam hidupmu ada harus dibenahi. Jangan bilang ucapan ini sebagai sebuah penghinaan ya Pak Bro, ini sebuah teguran. Iya. Jangan sampai hidup kepepet. Harus disikapi dengan kepositifan ya Pak Bro ya. Iya. Apabila engkau mengerti kebenaran dan firman Tuhan itu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan engkau. Siapa yang kepepet hari ini? Ayo. Ya saya harus begini, saya sudah dipepet begini, nggak bisa begini. Kelihatan sekali mudah menyerah. Karena memang tidak merdeka. Nah Pak Bro, kalau kita ngomong kepepet tadi, kasih contoh dong Pak Bro. Ada nggak tokoh-tokoh di Alkitab yang menggambarkan dengan
situasi yang kepepet dan akhirnya bisa melepaskan itu semua, Pak Bro? Kalau kepepet secara manusia banyak, Pak Bro. Kita tahu Daud juga kepepet berkali-kali. Hampir dia dibunuh, dia sudah kepepet di sebuah bukit batu, tiba-tiba luput kan? Makanya Pak Bro pernah dengar nggak sebuah tempat yang namanya Selah Hamah Lehot? Itu adalah gunung batu keluputan. Tapi saya lagi nggak bahas mengenai kepepet jasmani nih, Pak Bro. Ini unik, di Alkitab itu ada orang yang kelihatan tampak luarnya itu keren, kaya raya, diberkati, bujangnya banyak, bedindanya banyak, tetapi hidup jiwanya tuh mepet. Beda sama Daud, Pak Bro. Kalau Daud itu memang jasmaninya dipepet orang terus sama Saul. Dikejar sampai dia akhirnya harus lari, dia ngungsi, bahkan orang yang menerima dia pun dibunuh sama Saul, Imam di Nob ya Pak Bro ya. Dibunuh semuanya, tapi walaupun dia kepepet secara jasmani, rohani dan jiwanya tuh nggak kepepet Pak Bro. Nah jadi kita mau bahas yang kepepet mana nih? Kepepet yang situasinya seperti sekarang ini Pak Bro. Jadi sebenarnya kondisinya mungkin sama aja, tapi tanpa disadari kondisi itu membuat kita akhirnya terjerumus dalam satu kemepetan tadi Pak Bro. Nah ini yang menarik. Jadi kalau kita ngelihat contoh paling bagus kalau soal kepepet, ini ada orang bukan kepepet Pak Bro, kefefet sudah. Udah Yakub. Lebih ya Pak Bro ya. Iya, Yakub. Tadi kan kita sudah bahas ya, Yakub ya. Yakub itu kepepet itu waktu dia ada di Sungai Yabok. Yang menarik kata Yakub dan Yabok itu sebuah pertukaran huruf sebetulnya. Anagram aja. Yakub, Yabok. Jadi itu kan diambil dari kata-kata huruf-huruf yang sama, cuma kombinasinya beda aja. Kata Yabok, kita buka ayat aja Pak Bro ya, daripada berandai-andai kan gitu. Iya Pak Bro. Yuk kita buka cerita soal Yakub, itu pasti ada di Kejadian 30. Kira-kira Kejadian 30-an Pak Bro. Oke. 32. Judulnya bagus banget. Kejadian 32 ayat 22. Saya bacakan Pak Bro ya. Ya Pak Bro. Itu pergumulan Yakub dengan Allah, itu Abak Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, 4 istri ya. 11 anak, Benjamin belum lahir, menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Setelah ia menyeberangkan mereka, ia seberangkan juga segala miliknya, harta benda, aset semua, kambing domba, bujangnya semua. Udah nyebrang semua, tapi Yakubnya ini menariknya tinggal seorang diri. Sebetulnya masalahnya apa sih kalau dibilang kekayaan? Ayolah Pak Bro, kalau Alkitab itu punya anak 4 laki, itu luar biasa sekali. Jadi orang zaman dulu kalau punya anak 4 laki itu Pak Bro, yang 3 melayani pemerintah, jadi ASN, ya toh. Yang 1 jaga rumah. Makanya punya anak 4 laki, itu orang bilang berkat berlimpah. Jadi orang zaman dulu tuh ngelihat dari jumlahnya ketahuan. Jadi mainnya pakai simbol semua Pak Bro. Nah, ini akhir zaman kan penuh simbol nih kita nih. Nah, Yakub ini anaknya bukan cuma 4, bukan cuma 8. Kalau kita lihat Obed Edom itu 8. Kan dia dapat tabut kan, 3 bulan di rumah dia kan. Dikatakan dia diberkati. Dari mana buktinya? Anak lakinya 8. Tapi kalau Yakub ini 12 Pak Bro. Boleh cari. Itu sama dengan siapa? Nah, ini kita harus tahu. Ismail juga 12 loh. Banyak jadi, anak banyak rezeki ya Pak Bro? Lah iya, jangan zaman sekarang. Nah, ini nanti kita ngomong depopulasi lagi, beda nih, beda, konsepnya beda Pak Bro. Nah, Yakub ini istri 4. Anak 11 laki. Anak perempuan, 12 lah. Perempuan 1, lakinya 11, Benjamin belum lahir. Bujangnya banyak, harta bendanya banyak, dan ingat waktu dia keluar dari rumah Laban, itu semua ipar-iparnya, saudara dari Lea dan Rahel, itu kesel loh sama Yakub. Kenapa? Takutnya warisan bapaknya diambil, ini nyolong warisan ini, padahal bukan. Dia dibuat sangat kaya, bahkan dia pernah bilang sama mertuanya, sebelum aku datang,
kambing dombamu tuh masih bisa dihitung. Sedikit. Setelah aku yang pegang, lihat, ngitung sudah susah sekarang. Berarti Yakub itu keluar, itu benar-benar apa orang bilang, waduh, kaya raya sekali. Jadi, nah, tapi masalahnya dalam kehidupan dia tuh omnya dilawan, mertua dilawan, bapak dilawan, koko dilawan, ya bahkan malaikat di Yabok ini kan dilawan sama dia. Yabok itu artinya Tuhan akan mengosongkan. Bagus ya Pak Bro ya? Nah ini, jadi kalau Anda sudah kepepet, hidup sudah kepepet kemana-mana, jiwamu kepepet, ya toh, mungkin engkau pakai perhiasan mahal, mungkin engkau bawa mobil mewah, tapi nangismu dalam hati, nggak ada yang pernah orang bisa tahu. Yakub tuh begitu, tampak luar, waduh sakti mandraguna Pak Bro. Para wisdomer sekalian, ini orang luar biasa kaya raya, hebat luar biasa. Kalau orang Jawa bilang raja kaya. Raja kaya itu bukan raja orang kaya, bukan. Raja kaya itu adalah ternak kambing, sapi, domba itu yang banyak sekali, namanya Rojo Koyo, raja kaya gitu. Nah, terhitung gitu ya Pak Bro. Wah, itu ternaknya itu luar biasa. Nah, masalahnya tapi dia itu hatinya miris. Karena dari seluruh kehidupan dia dipuja orang, bahkan ipar-iparnya sama dia cuma bisa iri di belakang, tapi gak pernah berani sama dia di depan. Dia kalau pegang perusahaan pasti jadi berhasil, tangannya udah kayak Midas Pak Bro. Dia bikin apa berhasil kok. Padahal kalau kita lihat kelakuannya, wah cerdik sekali, tricky orangnya. Tapi Tuhan itu tahu, dia itu paling takut cuma satu dalam hidup ini. Tuhan dia nggak takut loh. Malaikat bawa pesan dia nggak takut loh. Iya. Cuma satu, kakak kembarnya. Nah, dia cuma takut sama itu. Nah, masalahnya hari itu, dia mendapat yang namanya pesan dari WA, Telegram, gitu. Dari IG, waktu dia sedang berjalan, itu jalan dulu kan zaman dulu nggak ada jalan yang pecah Pak Bro, semuanya satu arah aja gitu. Jadi kalau ketemu aja, nggak bisa menyimpang kiri kanan. Itu dia mendengar kabar bahwa Esau sedang jalan menuju ke dia dengan 400 tentara. Bukan bujang loh, tentara loh. 400. Dan dia tahu Esau lah Pak Bro. Saya pernah cerita dalam khotbah soal Esau. Esau itu bentuknya berbulu, lahir itu namanya Esau Edom tuh merah semuanya. Yeah. Oh itu kalau siang kena terik matahari sore padang gurun, kena angin, kena pasir itu kalau ketiup bulunya berkibar. Yeah. Itu badannya dari ujung kepala, ujung kaki semuanya itu kayak kucingnya Pak Bro itu. Wah semuanya berbulu. Itu kalau dia teriak Pak Bro, ngeri semua orang sama dia. Yakub nggak ada yang pernah tahu, dia takut sekali. Dan hari itu dia mendengar kabar, kakaknya lagi datang. Dia nggak pernah tahu mau damai apa tidak. Tapi melihat histori, nggak mungkin damai. Hatinya langsung ciut kecil. Dia bisa lakukan segala hal dalam hidupnya. Tapi hari itu dia kepepet di sebuah tempat. Alkitab berkata, dia tinggal seorang diri. Ngapain? Dia udah nggak tahu udah mau pergi kemana, sudah nggak tahu. Dia nggak cerita sama istrinya loh, dia nggak cerita sama anaknya, dia nggak cerita sama bujangnya, dia pendem sendiri. Dan malam itu, Tuhan mengutus malaikatnya untuk bergumul dengan dia di sungai pengosongan. Makanya kalau Anda lagi stres, kosongkan semua yang menjadi beban, serahkan kepada Yesus Kristus. Wah ini kan pesan yang indah sekali Pak Bro ya. Yeah. Ini dalam kondisi kepepet ini, hari ini, saya mau tanya, Anda kepepetnya pepet apa? Yakub itu baru kepepet, jiwanya sudah betul sesek kayak udah mau mati. Padahal uangnya masih banyak. Zaman sekarang banyak orang, Pak Bro, itu duitnya sesek, langsung jiwanya sesek. Kalau Yakub tidak loh. Yang sesek itu adalah jiwanya. Tapi duitnya tidak, masih cukup dia. Dan hari itu, dia kepepet dalam arti sebenarnya. Dia tidak bisa kemana-mana, dia sudah sendirian. Nah, saya mau tanya, pernah nggak Bapak Ibu Wisdomer sekalian ada di pepet? Yeah. Mau cerita sama orang dekat nggak bisa, mepet semuanya, orang terdekat pun nggak bisa paham, yang tahu ya cuma kita, mau ngomong konseling juga nggak bisa, sudah mepet. Saya berasa Pak Bro, bahwa setiap orang perlu mengalami titik ini.
bahwa dia harus ketemu sama Tuhan. Ini konsep kepepet ini juga konsepnya sama dengan kondisi hari ini. Kalau kita nggak mau dipepet tanda kutip oleh Tuhan sampai bertemu dengan Tuhan. Jadi Tuhan tuh kadang mojokin kita, dipojokin terus dipojokin Pak Bro. Dipojokin terus sampai kita berbalik kepada Dia. Jadi artinya nih bagian daripada planningnya Tuhan ya Pak Bro ya, kepepet ini. Oh iya. Untuk membereskan urusan dia di masa lalu kan Pak Bro. Boleh diterangin dikit Pak Bro? Nah, jadi gini. Kan masa lalu ini gimana Pak Bro? Sejarahnya Yakub ini kan dia tuh orang yang tricky. Dia menipu. Tuhan sudah janjikan kepada dia berkat. Tapi kan dia mengambil berkat itu dengan cara manusia. Iya. Nah, ini yang kadang-kadang saya harus bicara kepada Pak Bro dan juga para wisdomer banyak. Tuhan itu sudah berkati kita dengan cara Tuhan, tapi kadang-kadang kita nggak sabar tunggu, kita cari dengan cara manusia. Nah, kalau sampai ini terjadi, endingnya ya kepepet itu. Jadi, ini kepepet dalam arti positif. Yeah. Sama Tuhan dikosongkan semua pola pikirnya, dunianya. Setelah dikosongkan semuanya, diisi dengan sebuah yang baru. Memasuki satu situasi yang baru. Jadi, kalau dipepet dengan konsep sorgawi begini, Pak Bro, ini masih bagus. Apa tujuan dipepet begini bagus? Supaya kita nggak dipepet sama dunia. Oh, oke. Nah, ini ceritanya menarik, Pak Bro. Jadi, kalau hari ini Anda merasa bahwa aku nih ada harus dibereskan, kenapa kita harus mengkoreksi diri kita hari demi hari? Terutama kan ini sudah akhir tahun nih, Pak Bro ya. Refleksi diri penting nih. Ya. Kita ini harus terus bicara sama Tuhan supaya apa? Dikosongkan hal-hal, bukan mengosongkan pikiran loh, bukan Pak Bro. Supaya hal-hal yang selama ini membebani hidup kita nggak penting, itu dikosongkan. Supaya Tuhan bisa isi yang baru. Nah, setelah Yakub itu ngalami dia berganti nama dari Yakub menjadi Israel, Pak Bro lihat, setelah itu dia berkali-kali mengalami peristiwa, bahkan sampai dia mendapat kabar bahwa Yusuf meninggal, terus kabar bahwa Benjamin tidak pulang dari Mesir, terjadi kelaparan dalam segala hal. Lihat, ketangguhannya Yakub itu beda loh. Jadi setelah dia berganti nama jadi Israel, ketangguhannya beda. Mungkin masalah hidupnya sering alami hal yang penuh kegoncangan. Tapi cara dia menghadapi sudah beda sekali. Nah, itu artinya apa? Waktu dia dipepet sama Tuhan dan dia bertemu dengan konsep ilahi, setelah itu waktu dunia memepet dia nggak goyang, Pak Bro. Nah, ini yang saya harus kasih highlight nih, Pak Bro. Hammering, di-hammer terus nih. Ternyata bahwa kalau kita dipepet tanda kutip oleh sorgawi dan kita tidak mau, satu hari dunia pasti akan pepet kita dengan hal-hal yang kita nggak pernah bisa detect sama sekali. Termasuk teknologi, situasi yang terjadi hari-hari ini, kita melihatnya lurus-lurus saja. Oh, ini memang kesepakatan dunia, ini memang situasi dunia lagi berjalan, ini ya memang teknologi lagi berkembang. Kita nggak bisa melihat. Kan kita nggak bisa tunjuk hidung, Pak Bro ya. Tadi kan udah sepakat nih, kita nggak bisa tunjuk hidung loh ya. Gitu. Nah, Pak Bro, kok saya jadi ingat Lukas 6 ayat 38 ya, Pak Bro? Yang dipadatkan, digoncang. Apa ini ada hubungannya, Pak Bro? Oh, itu soal memberi itu. Enggak, artinya... Otomatis beginilah, kalau saya tuh lagi mikir gini, Pak Bro. Gimana, Pak Bro? Kan kita itu diajar untuk memberi. Betul nggak, Pak Bro? Betul. Tapi yang menarik adalah kita diajar untuk mempersembahkan kepada Tuhan apa yang baik. Betul. Yaitu adalah pujian, hormat, gitu ya. Itu kita udah ngerti semua. Bahkan termasuk kita menabur, berikan persembahan terbaik buat Tuhan, menabur untuk orang-orang miskin, gitu ya. Tapi kalau kita melihat di Alkitab ya, kadang-kadang itu Tuhan juga mau minta ambil semua hal buruk yang kita keep loh, Pak. Kita kan mikir gini, enggak, kalau ngasih Tuhan yang terbaik, kasih pujian lah, penyembahan gitu, kasih ya. Pertanyaannya begini, kegagalan kita mau serahkan nggak, Pak Bro? Atau kita mau keep terus menjadi sebuah ingatan memori buruk dalam hidup ini? Nah. Itu kalau kita pegang terus, itu kalau di kelas ECG itu Pak Bro, itu namanya adalah
sisi gelap manusia. Nah, itu dia. Kenapa? Dia nggak pernah mau serahkan sama Tuhan. Dia nggak percaya Tuhan bisa bereskan. Hari itu Yakub ketemu sama Tuhan. Pemilihan tempat tuh nggak setengah-setengah, Pak Bro. Selalu ada artinya lah. Kita ini kan belajar bahwa setiap nama, setiap tempat, nama gunung, nama laut, nama sungai, nama tanjung, nama delta, nama teluk, gunung, lembah, danau, laut, sungai, nama kota, nama desa, nama kampung, nama orang, angka, semua ada artinya. Ya. Dan pemilihannya adalah Yabok. Itu kan anagram nama dengan Yakub, Yabok, itu kan mirip ya. itu. Tapi yang keren adalah Tuhan mau kita dikosongkan ya Pak Bro ya. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan sebuah kegerakan Tuhan dalam hidup kita, makanya Bapak Ibu, saya tuh membaca kisah-kisah hamba-hamba Tuhan sepanjang sejarah yang Tuhan pakai. Saya nggak bicara ending hidup mereka ya, itu urusan mereka dengan Tuhan, dan saya juga nggak mau ikut campur. Tapi saya selalu belajar adalah bagaimana cara mereka awal dipakai oleh Tuhan. Tapi rata-rata sama Pak Bro. Mau sebut nama-nama besar, termasuk yang namanya William Seymour, pendahulunya Charles Parham, atau lebih ke sini Smith Wigglesworth, nama-nama besar, Amy McPherson, nama-nama Livingstone, kemudian adalah Hudson Taylor, nama-nama orang-orang penginjil besar yang dipakai Tuhan luar biasa, termasuk Darby. Itu semuanya ada garis yang mirip-mirip Pak Bro, termasuk Alkitab. Mereka pernah ketemu sama satu titik. Mereka mau menyerahkan sama Tuhan semuanya. Jangan bilang, oh itu berarti lahir baru Pak. Ini setelah lahir baru. Beda loh Pak Bro ya. Kita lahir baru, nyerah sama Tuhan. Tapi ini enggak, orang-orangnya sudah Kristen Pak Bro. Tapi di tengah perjalanan hidup Kristennya, mereka tuh bisa bertemu, tanda kutip, bertemu dengan situasi pengudusan Tuhan. Kan kalau yang level pertama namanya pembenaran Pak Bro, bener nggak? Ya, betul. Jadi setelah jadi Kristen, jangan bilang bahwa mereka itu dipanggil Tuhan sebelum Kristen. Setelah jadi Kristen, termasuk kalau kita melihat tokoh-tokoh besar yang sudah digebukin sampai menderita hancur, tapi masih terus memberikan firman sampai hari ini masih relevan. Watchman Nee, belum yang ada di Asia, John Sung, belum yang ada di Indonesia. Saya juga berdoa ini, Wisdomer semua termasuk kita ini, jadi kata perjumpaan dengan Tuhan, itu penting. Ini dunia lagi sepakat semua loh ini. Bersatu padu semua loh. Mereka lagi jalan pada situasi yang seragam loh Pak Bro. Iya. Dan akhir tahun ini, kita harus bersiap. Kenapa? Karena tahun ke depan kita akan melihat semua eksekusi dari apa yang dijadikan sebagai keseragaman. Eksekusinya. Ini baru perancangan. Ini baru perancangan Pak Bro. Satu hal yang mereka alami dalam hidup ini adalah mereka pernah dikosongkan untuk diisi kirbat anggur baru. Makanya saya masukkan, kenapa sih kita sepakat memasukkan belajar soal kultur dan belajar soal sisi gelap Pak Bro? Itu menjadi, ngapain sih belajar beginian? Karena orang bilang, selamat cukup. Ya kalau selamat cukup ya saya pikir ya bagus, sudah bisa mengurangi antrian dari kelas kan gitu. Ternyata banyak orang itu punya budaya kultur pribadi, hukum buatan manusia Pak Bro, mad law lagi Pak Bro, yang dia pegang dan dia nggak mau serahkan sama Tuhan. Dan itu nggak bisa dipakai. Saya melihat sejarah Pak Bro. Tiap hamba Tuhan itu ada masa di mana dia tiba-tiba entah kenapa hidupnya masih enak loh, kecukupan loh. Tiba-tiba dia merasa kayak dipepet rohaninya. Dia harus berserah sama Tuhan, dikosongkan pola pikirnya, diberi yang baru. Nah itu kalau berhasil, biasanya itu adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk sebuah kegerakan. Artinya kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang lama ya Pak Bro ya? Wah itu kan gampang diomong, susah dilakukan Pak Bro. Iya, betul. Cara lama tuh definisinya apa coba? Jangan pikir gini, lah kita pola pujian penyembahan kita lakukan hari ini Pak Bro, itu sudah jalan 30 tahun Pak Bro. Dan anak zaman sekarang kan baru 3 tahun dibilang sudah usang kan? Betul. Iya, betul. nah dia lama nih yang bagaimana? Kalau saya bilang gini, sesuatu yang basicnya adalah firman Tuhan dan kebenarannya, itu otomatis akan merejuvenate dirinya sendiri. Jadi gini, kalau saya megangnya firman, kalau firman ini kan kata-katanya sama Pak Bro, dari abad berapapun sampai hari ini ucapannya sama. Tapi kalau kita ikuti firman ini, firman itu kan tidak pernah kadaluarsa. Iya.
saya tuh nggak ini pelan-pelan, coba jangan salah nih Pak Bro. Perjanjian baru itu kan ditulis Brit Hadaskah kan. Itu Ibrani. Perjanjian baru. Kalau ada yang baru, ada yang lama. Kalau ada yang lama, logika langsung bilang begini, ada yang usang, ada yang kadaluarsa, cilaka gitu. Celaka kalau udah begini. Ya. Saya lebih suka sebetulnya bukan perjanjian baru. Sebetulnya ya, perjanjian segar. Loh, gimana tuh Pak Bro? Iya, jadi tidak mendiskreditkan yang lama ya Pak Bro ya? Iya, jadi gini. Pak Bro, kalau saya petikan buah mangga di rumah saya, kan ada pohon mangga itu, gitu. Iya. Yang Pak Bro datang itu belum berbuah itu. Iya. Itu kalau saya petik, saya kasih Pak Bro. Saya pasti ngomong gini, Pak Bro, ini seger loh Pak Bro. Loh, kenapa seger? Baru saja dipetik kan? Iya. Ya seger gitu loh. Kalau baru tuh bisa jadi lama loh Pak Bro. Baru bisa usang loh. Betul. Lewat waktu bisa usang. Tapi kalau seger. Iya. Nah jadi, kalau saya bilang, kalau kita basicnya adalah firman Tuhan. Kalimat yang sama di firman Tuhan, itu berlaku di abad 1000 sebelum Masehi, 1 Masehi, sampai abad 20-21. Renew. Selalu renew diri sendiri. Tanpa kita pernah tahu gimana cara renew aja. Karena dalam Tuhan adalah kehidupan. Keren ya. Untuk renew artinya dia harus yabok ya Pak Bro ya? Nah, Dikosongkan ya? masalahnya gini, orang pasti tanya lagi sama kita nanti di komen pasti banyak Pak Bro. Dari mana saya tahu Pak bahwa itu adalah yaboknya saya, kan gitu. Betul. Nah, ikut kelas. Bukan di sini. Jangan lupa ini kelas berikutnya udah mulai Pasang. Pak Bro harus pasang nih kalau ngomong gini, ini nomor dipasang Pak Bro. Ya, ini nomornya front desk-nya ya. Kita pasang, nanti bisa dilihat teman-teman, bisa dikontak untuk bisa mendaftar di grup. Tujuan akhir kita WBW itu bukan talk show ngalor ngidul tiap Rabu loh Pak Bro. Iya betul. Tujuan kita adalah amanat agung. Betul Pak Bro. Jadi ini yang diusung. Karena saya percaya kalau kita pakai amanat agung Pak Bro, disertai oleh Tuhan. Dan susah untuk ditahan. Ya. Nah ini para wisdomers juga, kita dari awal bukan hanya sekedar setiap Rabu bincang-bincang, ngobrol tentang terutama topik-topik yang baru, tapi juga kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi dari Wednesday Bible Wisdom juga dengan GB Kebon Sirih kita melakukan baptisan-baptisan yang sudah beberapa kali, bahkan setiap bulan kita mengadakan baptisan. Nanti kalau untuk para wisdomers yang ingin mau dibaptis, bisa dikontak kami, terutama untuk yang di Jakarta. Kalau yang belum di Jakarta, yang tidak di Jakarta, kami nanti akan coba carikan networking daripada kami untuk bisa dibaptis di sana. Nah Pak Bro, kalau kita ngomong kepepet lagi, hari ini kan kepepetnya baru kepepet mula-mula nih Pak Bro ya. Kalau kita lihat alam, ya situasi dunia ya Pak Bro ya. Ya. Kalau saya pribadi, kita ngobrol ya Pak Bro dengan tim semua yang ada ya. Bukan kita mau meremehkan, bukan kita bilang kita mau sombong. Cuma gini, ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Ini baru persiapan, kayak barang baru naik ke truknya gitu loh Pak Bro. Iya. Baru disiap-siapkan semua. Kan kita mengerti bahwa kita sudah tahu, tapi kita nggak bisa tunjuk hidung Pak Bro. Iya. Lah, kalau ada orang bilang gini, saya nggak lihat apa-apa, ada yang aneh. Iya. Ini sudah kelihatan depan mata kok. Nah, makanya nanti kan endingnya kita akan bahas nanti Pak Bro. Entah yang tahun depan nih masuknya nanti rekaman ini atau nanti yang di ending tahun ini. Yang ditakutkan nanti adalah ending dari semua ini adalah Mazmur 2 Pak Bro. Iya. Kan kita pernah bahas ya Mazmur 2 soal maka bersatu padu, bersepakatlah para pemimpin, pembesar-pembesar untuk bersatu melayani di urapinya kan. Betul. Nah, kata-kata itu ada satu kata yang perlu kita garis bawahi Pak Bro. Ya, buka sebentar lah, Mazmur supaya Dua ya Pak Bro ya. Nah, iya, Mazmur 2. Kalau Mazmur 1 kan itu pohon ditanam tepi aliran air. Asik. Mazmur 2 ayat 2 Mazmur 2 ayat 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Jadi sebelum ini semua mulai, yang namanya nanti pada ending datangnya seorang tokoh yang dianggap sebagai tanda kutip penyelamat dunia, tanda kutipnya banget-banget, pada bukan ya. Maka bangsa-bangsa itu rusuh dulu. Nah, sekarang saya mau tanya, Anda sudah lihat bangsa-bangsa rusuh apa belum?
Oh enggak Pak, sekarang lagi baik-baik. Bangsa-bangsa sekarang sedang membuat blok masing-masing grouping. Betul. Kita udah pernah bahas ya. Kedua, lah saya mau tanya, ini pandemi ini bikin rusuh apa enggak? Ya kalau dia bilang, enggak rasa Pak. Wah ini keren, ini luar biasa ya. Keuangannya masih bagus, semuanya tersedia. Ya, toh. Mengapa rusuh suku-suku bangsa mereka perkara sia-sia? Jadi Tuhan mau bilang, rusuhnya ini sia-sia sebetulnya. Apa arti sia-sia? Sebetulnya ini kalau kita ngerti jalan Tuhan, ini hanya merupakan sebuah lompatan batu pijakan transit untuk terjadinya penggenapan kok. Jadi Pak Bro nanti mau cerita pas ini, ke depan ini terus pandemi mau berubah baru lagi atau berhenti nih? Yeah. ending, nanti ending ya. Ending aja Pak Bro ya. Nanti ada Pak Bro. Ya. Raja-raja dunia bersiap-siap. Jadi mereka perlu persiapan. Jadi Bapak jangan melihat bahwa, oh nanti langsung berkumpul bersatu. Nanti dulu, untuk bisa ke sana, itu perlu ada pembicaraan level bawah dulu, level menengah, level menteri, atau level tinggi. Iya. Para pembesar bermufakat bersama-sama. Mufakat loh Bapak Ibu. Kata yang dipakai adalah mufakat. Yeah. Melawan Tuhan dan yang diurapinya. Kata mufakat ini kasih garis bawah Pak Bro. Ini saya mengambil satu bahasa keren yang nanti Pak Bro mungkin bisa angkat ya, yang namanya adalah integrasi global. Nah, ini kalau sudah konteksnya sampai level integrasi global, nah, lumayan nih. Jadi, kalau kita nggak ngalami yabok, ya kita jadi orang Kristen, gitu. Kan memang ada orang yang akan menjadi common people. Ya. Ada. Ya. Bapak Ibu jangan, nggak semua, kita lihatlah zamannya Daud, nggak semua orang kan jadi raja, enggak. Tapi yang pasti begini, setiap orang itu harus punya porsi tertentu sesuai kehendak Tuhan. Ya. Pak, kalau porsi saya cuma jadi penggembira, jadilah penggembira yang diurapi, kan gitu. Mantap. Lah, orang kalau sudah ngerti sebuah rencana Tuhan dalam kehidupannya, dia nggak akan ingin untuk melenceng kiri kanan kok. Yeah. Ngelihat porsi orang lain, iri, ganggu-ganggu. Ngelihat orang diberkati, dia pengen ikut, kalau nggak dapat, dia colek-colek, ya, atau iri. Kalau kita ngerti rencana Tuhan, ya ini sudah. Saya percaya kita lurus-lurus aja Pak Bro. Nah ini kata mufakat ini penting. Kalau sudah konsepnya integrasi global, Pak Bro, kita bahas metaverse kapan? Udah agak kemarin-kemarin ya? Minggu lalu ya? 3 minggu lalu ya. Pak Bro, metaverse dibuat oleh Mark Zuckerberg. Kan Elon Musk belum mulai ya? Belum. Bill Gates belum mulai kan? Belum. Payne dari Google belum mulai kan? Iya. Ini kalau semuanya bikin, terus mereka bilang gini, buat apa kita bikin begini? Yuk kita join dalam satu perusahaan besar yuk. Dompet digital Indonesia ada berapa Pak Bro? Ya, urutkan ya, OVO, ya. GoPay, ya. Dana, Link, ya toh. Provider telekomunikasi? Iya, ada Indosat, ya. Ada Indosat sama Tri sudah gabung toh. Nah, ini ke depan itu kan jadi makin lama makin kecil. Kompetisi makin keras ya. Para pengusaha semuanya tahu lah. Pak Bro saya kasih tips ini tips manajemen aja. Zaman sekarang itu yang namanya kalau Anda punya kompetitor berat gitu ya, dibeli sahamnya aja sudah. Dengan dibeli sahamnya, ya semuanya jadi baik. Itu kerennya dalam nama manajemen itu adalah co-opetition. Cooperation and competition. Yeah. Zaman gini kok berantem. Yeah. Saya tuh masih lihat Pak Bro, businessman aja tuh bisa ngerti loh. Yeah. Wah ini kompetitor besar nih, kalau nggak saya ambil nih bahaya. Udahlah kita gandengan tangan bagi saham aja kan. Betul. Tapi anak-anak Tuhan, waduh, bukannya cooperation, competitionnya makin tinggi. Harusnya kita nih adalah cooperation Pak Bro. Co-opetition. Iya. Kita bergandengan tangan, tapi masing-masing kita adalah berlari dalam pertandingan. Oke. Nah ini nih penting. Jadi perlu ngalami apa? Yabok. Bukan tabok ya, tabok merah semua pipi Pak Bro. Oke Pak Bro.
Nah, Pak Bro, Ya, pertanyaan lagi dong. wah banyak pertanyaan. Gambarnya udah habis. Apa namanya obrolan kita menginspirasi terus tiba-tiba ting 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 ting. Kan kita sekarang tahu ya Pak Bro ya Mm-mm. tentang data integrasi. Mm-mm. Nomor KTP nik kita adalah menjadi nomor NPWP sudah Mm-mm. dihitung. Nah ini kan kalau dengan begini tadi berkaitan dengan kepepet dan ketidakkepepetan tadi, akhirnya kita makin dipepet terus ya Pak Bro. Sebelumnya gini, data jadi segala macam. pemepetan ini belum sampai tingkat yang sangat tinggi. Wah, kalau segini saja dibilang belum tinggi, tentu saja udah mengejutkan ya Pak Bro ya. Jadi Betul. gini, tadi sudah sampai mana sih? Kita kan bahas tadi pertama metaverse ya, teknologi naik Iya. untuk keseragaman. Pertama adalah pandemi. Habis pandemi kemudian adalah ekonomi yang ditunjang dengan jalan masuknya itu adalah climate changes. Iya. Setelah ini kita tadi bahas mengenai ancaman-ancaman dari luar angkasa, apakah bentuknya makhluk atau bentuknya adalah benda. Iya. Oke. Setelah itu ke depan yang ada, jadi ini kayak Yohanes di Patmos, yaitu ada yang urusan langit sama ada yang bumi kan gitu. Iya. Ke depan saya cerita bahwa ini semua sebetulnya adalah bagi orang percaya ini merupakan sebuah pemepetan. Pemepetan ini dimulai dari mana? Pak Bro, catat lagi nih. Ini saya udah bilang, saya bukan peramal, bukan profetik ya. Saya mau ngomong aja. Ini ke depan yang ngikuti jalan jejaknya Zuckerberg, Metaverse, itu nggak cuma beliau. Dengan cepat nanti raksasa teknologi seperti misalnya Google, saya nggak tahu Tesla mau ikut apa enggak, Elon Musk. Itu akan membuat yang namanya teknologi sejenis dengan tingkat yang sangat bersaing. Oke. Ini mungkin juga masuk nanti ke dalam produsen-produsen besar teknologi dunia. Yang notabene adalah orang-orang tanah perjanjian, kan? Turunannya dari sana. Iya. Dengan mulai, ya kalau dulu kan adanya apa? Misalnya Kakao Talk. Terus ada yang namanya Friendster, Facebook, terus Twitter, terus ada WA yang gabung akhirnya sama Facebook kan, Telegram kan gitu. Nanti semua kelihatannya para raksasa besar ini akan mulai mengeluarkan konsep-konsep yang serupa. Begitu mereka bikin yang serupa, maka kita akan mulai dikelilingi oleh hal-hal di mana kita nggak bisa keluar lagi. Dan semuanya kan nyaman buat hidup kita. Yeah. Setelah kita nggak bisa keluar, pukulan terakhir, punch terakhir yang akan tanda kutip akan kuat buat orang percaya adalah mereka mulai share data. Jadi membuat link satu sama lain. Bukan berarti mereka bergabung, tidak. Jadi bisa pilih mau ke A apa ke B. Tapi sama saja, ke A juga masalahnya itu, B juga masalahnya itu. Artinya kita makin nggak punya pilihan alias kepepet, Pak Bro. Beda loh kepepet sama kepepet. Kepepetnya udah bisa-bisa nih, Pak Bro. Iya. Jadi ke depan ini, para raksasa ini diyakini akan nanti membuat yang sejenis, mengunci kita punya pilihan hidup, kemerdekaan pilihan hidup mulai dikunci pelan-pelan, dan mereka mulai share data. Kalau data sudah terintegrasi, Pak Bro, itu menjadi sulit untuk kita di dalam masyarakat untuk bisa lari. Dan ini memang sudah menjadi konsep yang ada di kitab Wahyu. Makanya selalu acuannya kalau ada teknologi baru keluar, Pak Bro, selalu acuannya adalah yang dipakai oleh hamba Tuhan, dan cenderung lebih membosankan bagi jemaat adalah barang siapa tidak menggunakannya, tidak bisa membeli dan menjual. Tua muda, besar kecil, miskin kaya, mereka hamba, tidak bisa membeli dan menjual. Jadi yang diacu itu sebetulnya dua hal, yaitu adalah hal apa yang membuat kita tidak bisa untuk beraktivitas normal, membeli menjual yang sifatnya adalah seragam. Tapi kan zaman ada waktunya, Pak Bro. Dulu waktu zaman awal-awal, akhir zaman saya khotbah, itu kan kita mengacu kepada benda yang bisa membuat koneksinya. Chip. Masih ribut lagi soal chip. Kita udah sepakat membahas yang ada di nowadays breaking news ya.
Iya. Jadi itu dicermati dengan sebuah konsep teknologi berpikir. Iya. Oh, chip mana? Belum ada. Kenapa? Belum ditaruh di tangan kanan. Jadi Anda nunggu di tangan kanan sampai masuk dahi dulu, baru berkata itu saya firman. Ini kelihatannya tidak mengikuti perkembangan mengenai berita akhir zaman ya seperti ini katanya. Betul. Tapi yang itu banyak. Berpikir terlalu simple, nanti pada saat kecepit ya dia dengan cepat akan ngalir saja Pak Bro. Nge-flow. Nge-flow. Oke, kembali lagi. Ya. Nah, kalau sudah membagi data, pegang saja begini. Anda bisa membeli, menjual, hidup normal, Anda bisa bertransaksi normal. Pak Bro, kita lagi syuting ini, kita transaksi loh Pak Bro. Iya. Bayar listrik, bayar wifi, ya toh, Zoom dipakai, kita menggunakan baterai, kita menggunakan lithium, kita menggunakan AC, menggunakan itu ada samping Pak Bro itu apa pecel nasi liwet gudeg apa lengkap semua itu. Tahu aja Pak Bro. Ya tahu lah ya toh. Nah, kalau itu berarti kan kita bisa bertransaksi kan Pak Bro? Iya. Saya mau tanya. Berasa tidak bahwa Anda hidup normal bertransaksi sekarang itu makin diatur? Betul. Nggak salah. Diaturnya halus, silahkan Anda pakai. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Kan gitu. Tapi kalau nggak pakai, hidup mau menderita. Mana ada manusia mau menderita. Makanya belajar menderita bersama Kristus itu penting. Proses, Pak Bro. Kristen menghindari proses. Dikit-dikit ikut arus, dikit-dikit ikut arus. Pak Bro, kalau sudah tahan bertanding sampai ronde ke-8, jatuh akhirnya, nggak apa-apa. Tetapi kalau WO, walk out, itu paling memalukan dalam yang namanya sejarah bertanding. Ya kalau WO karena protes, nggak setuju sama aturan, ya itu oke. Tapi kalau ngeliat lawan, wah kalah nih, udah pulang. Memalukan sebetulnya. Nah sama gitu loh. Gitu Pak Bro. Jadi dicepit tuh. Kata-kata itu memang sering didengarkan di mimbar. Lebih membosankan. Cenderung mengundang banyak pertentangan. Saya percaya kalau saya ngomong begini, bentar lagi di komen juga banyak yang negatif kok. Ya kenapa? Belum saatnya. Tahu dari mana belum saatnya? Saya nggak pernah bilang waktunya, tapi ini akan terjadi. Jadi, kalau kita mulai melihat situasinya, mulai diatur, mulai susah, tidak lagi bebas. Yang nggak bebas siapa? Hamba nggak bebas Pak Fajar. Tapi kalau orang merdeka mulai nggak bebas, orang kaya mulai nggak bebas, orang besar mulai nggak bebas. Kalau orang kecil, orang miskin sih nggak bebas. Dari dulu juga begitu kan. Tua, muda, miskin, kaya, mereka hamba, besar, kecil, kita sudah harus pasang yang namanya kuda-kuda. Kalau kuda-kudanya jebol, ya nggak apa-apa. Kan Tuhan tahu hati manusia. Iya. Baru kita bilang, Tuhan punya rencana. Wong perang juga belum, latihan juga enggak, dikit-dikit Tuhan punya rencana. Kan gitu, kan biasanya kan gitu. Larinya ke sana selalu. Terserah Tuhan mau apa. Terserah Tuhan mau apa itu ada dua macam. Memang nggak punya apa plan B. Apalagi. Iya, tapi memang dia punya iman, kan beda. Iya. Itu yang namanya kepepet. Nah ini raksasa teknologi kalau sudah mulai bersatu Pak Bro, membuat seperti ini. Maka yang namanya hal ini akan masuk di rumah kita, melalui anak-anak kita, saudara kita akan masuk. Cepit. Begitu cepit, makin kecil cepitnya, Anda tidak bisa menjadi orang yang tidak seragam, harus seragam. Waktu Kristen berbicara mengenai unity akan bisa membuat jebol, benteng-benteng dan membuat bangsa ini semakin menjadi berkat bagi bangsa lain, menjadi bersinar, bangkit dan bersinarlah, saya memberitahu, selalu akan ada menara Babel di sana. Oke. Jadi selalu dua, dari Tuhan unity, dari Yesus juga unity. Iya. Iman makin berkembang, masalah juga makin berkembang. Iya. Terus naik kelas terus. Naik kelas terus. Jadi sekarang kita pilih mau stay di Amat Agung atau tidak, tempat yang paling aman. Nah, Pak Bro. Ya. Kalau tadi dengan kejadian seperti itu, ke depan kan akan tadi ya, capitnya akan menjadi kecil, menjadi kecil, menjadi kecil. Ya, harapan kita kan cuma sama Tuhan ya, Pak Bro. Harapan sama Tuhan, tapi kan kebanyakan kita begini Pak Bro, nanti biar Tuhan tolong. Alkitab mencatat
berpuluh-puluh kali. Cara Tuhan nolong itu paling banyak melalui strategi. Contoh, Daud mau perang. Tuhan, aku gimana perangnya? Tuhan bilang, kamu mengintai dari sebelah pohon kertau. Kalau yang ini gimana? Masuk lewat sebelah kiri. Yosua tuh paling jago. Pak Bro, Yosua masuk Kanaan, mengintai kota Yeriko, mengalahkan Ai, ya toh, mengalahkan kota-kota segala hal. Joshua itu terkenal sebagai orang yang paling suka membuat pengintaian. Spy force. Paling suka. Musa berkata, itu ngutus 12 orang diutus itu, mengintai Kanaan. Usulnya siapa? Tuhan, bukan. Musa berkata, di Ulangan, kamu yang meminta aku untuk aku mengintai. Saya tanya dalam hati, siapa yang mengajarin Musa seperti ini? Yosua. Di Alkitab itu cuma ada satu orang yang hobinya mengirim pengintai. Cuma ada satu orang yang berkali-kali dan terulang kembali hobinya mengintai sebelum perang. Cermatnya luar biasa. Saya pernah khotbahkan belum, Pak Bro? Pernah. Sepertinya saya belum dengar loh, Pak Bro. Oh, sorry, Yosuanya sudah. Yosuanya sudah ya? Yosuanya sudah. Dia seorang yang melankolik belum ya? Belum. Itu belum. DISC, Dominant, Influence, Steadiness, Compliance, belum ya? Belum. Kapan kita bahas? Joshua, itu cermatnya detail, dan orang-orang yang suka detail seperti ini saya beritahu kelemahannya 3 tempat. Joshua itu jatuhnya ya di situ. Kak, nanti dulu nggak dibahas Pak Bro. Ini kalau Pak Bro nggak bahas saya lempar channel sebelah loh. Waduh. Konsepnya beda ya. Jadi Pak Bro, Joshua itu punya hati sukanya A. Dia suka berpikir dan suka mengatur strategi. Tuhan pakai dengan cara itu. Kita tuh kalau bilang terserah Tuhan, maunya gini loh, Tuhan yang kerja, aku terima mateng. Kalau itu yang menjadi di pikiran Anda, tepat banget Bapak ngomong, lah itu salahnya di situ. Biar Tuhan yang kerja, aku terima mateng. Ini pemalas-pemalas ya. Pemalas-pemalas seperti ini nih harus mengerti. Nah ini makanya aku senang sekali sih. Itu buat aku juga berdampak secara luar biasa dengan mau mengirimkan bola tanggung, Pak Bro. Like. Memang ada satu saat kalau udah nggak ngerti banget kan bertanya gitu ya. Tapi selama masih bisa ya kita cari terus aja gitu. Pak Bro, kalau sudah nyari ngulik, tanggung nih, nyari ngulik kan, nggak ketemu toh, nanti kan ketemu lagi di meet and greet nih, di kelas. Waktu saya jelaskan, itu Pak Bro, ngertinya itu nempelnya, itu bertahun-tahun itu. Nah itu Pak Bro. Coba kalau saya bilang gini, Pak, apa Pak jawabannya saya kasih? Saya beritahu, Anda dikasih mendoan, asal hilang tuh lupa. Betul. Nah, apa? Makanan saya kalau saya nyebut enak semua ya. Ya, mendoan Banyumas toh. Saya aja udah sampai beda pulau aja tetap makannya gayanya Pak Bro. Kebawa. Aduh. Pak Bro, ya. Ini tadi kan kalau kita udah ngomong sudah dipepet. Ini bohong nih terakhir apa? Ini terakhir Pak. Terus. Dikit lagi Pak Bro. Ya gimana? Nah, kan kalau kita kepengen seperti Yosua, seperti Musa, adalah mengetahui rahasia-rahasia Tuhan ya Pak Bro ya. Nah, Pak Bro boleh nggak ngasih tips gimana caranya supaya kita bisa dapat mengerti rahasia-rahasia Tuhan, rahasia surga atau rahasia kerajaan Allah? Saya mohon arahan nih Pak Bro. Alkitab mencatat dalam firman Tuhan rahasia di PB ya. Itu ada rahasia pertama, rahasia kerajaan Allah. Ya. Rahasia sorga. Rahasia, aku berkata padamu sebuah rahasia. Rapture itu rahasia loh. Masih kan nggak Pak Bro? Terus, pernikahan keluarga itu rahasia. Yang terakhir, rahasia iman. Ada berapa rahasia tuh? 5. Ya, itu 5. Endingnya nanti kalau kita buka, banyak lah. Kita tuh harus fokus sama rahasia-rahasia begitu. Makanya yang disebut rahasia itu nggak gampang ngelolanya. Mana ada kerja pakai rahasia, Pak Bro? Nggak ada. Kita berkata kerja tuh rahasia tuh nggak ada. Makanya kerja tuh gampang. Jadi kalau kerja itu sudah kepepet, tolong koreksi diri.
Gitu. Banyak orang menghalalkan segala cara kok. Oh, saya enggak, pas saya jujur. Iya. Pernah nggak ngomong gini? Udah kerja apa aja, yang penting punya kerja. Kepepet tuh hidup. Saya mah pokoknya mau melayani di mana aja lah, bebas yang mana aja buka. Ini bukan melayani, kelihatannya pasrah ini sudah. Anda yang harus berdoa, Tuhan kasih perintah, jangan main lempar-lempar aja kepada nanti Tuhan yang ngurus, aku yang tenang. Nggak bisa. Kerja tuh nggak ada rahasianya. Makanya, tapi kalau judul khotbah kan biar bagus ya, rahasia. Bekerja yang mendatangkan keuntungan. Kerja nggak ada rahasianya, Pak Bro. Nggak ada, bilang nggak ada ya nggak ada, sudah gitu. Mengasuh anak ada rahasianya? Tidak ada. Suruh dia takut sama Tuhan dan menghormati Tuhan, titik sudah. Dengan cara apapun suruh dia seperti itu. Itu nggak ada rahasia. Baca firman kalau pakai rahasia, baca nggak disuruh ngerti Pak Bro, baca ya baca aja. Banyak kita kalau baca saya pengen rahasia ngerti, nggak ada ayatnya. Sesuatu yang nggak ada ayatnya, Anda cari-cari keblinger sendiri nanti. Tapi iman ada rahasianya. Gimana Pak Bro? Oh jangan sekarang, ini mau berapa lama lagi? Tadi kan sudah sebentar dia bilang. sedikit Pak Bro, sedikit. Ini nggak sedikit Pak Bro. Tapi saya ancam toh, nggak dibahas, saya lempar sebelah. Oke. Dua ya. Yosua, keluarga. Ya. Makanya banyak orang ngomong gede, ya toh. Nikah 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya. Nggak gampang kan ngurusnya, kan ada rahasianya soalnya. Gitu. Pak nyari apa? Aduh Pak, mau buat bangun rumah tangga Pak, berantem terus, pisah ranjang, pisah rumah segala macam. Kenapa? Jawabannya mudah, rahasia. Sesuatu yang ada rahasianya, Anda harus ngulik. Dan ingat, itu hanya orang yang intim yang dapat. Wah, intim gagal. Yang orang intim ada levelnya. Sudah jangan merasa bersalah. Itu artinya apa? Sorga, rapture. Orang boleh ngomong rapture Pak Bro. Jangan bilang gini, ya Bapak, katanya Bapak mau menyombongkan diri sebagai orang yang ngerti rapture. Enggak, saya bilang. Alkitab itu menulis. Paulus berkata, aku kata rahasia ya, kita nggak bakal mati semuanya. Kita diubah, kata Paulus. Itu rahasia. Artinya apa? Kalau namanya rahasia, nggak simple. Orang boleh pengen rapture, ngomong rapture. Kalau ngomong rapture gini, nanti kalau ikut rapture sama Tuhan Yesus, saya mau pesan tempat. Jadi gubernur, jadi camat. Repot, kadang-kadang repot. Itu rahasia Pak Bro, itu rahasia. Siap. Nah, itu cara mengertinya itu. Nanti dibahas nanti aja lah. Baru ngomong aja. Gitu. Nah Pak Bro, apa namanya, kita bahas nanti aja di meet and greet ya Pak Bro ya? Tentang rahasia itu ya. Jadi pesannya gini aja lah Pak Bro. Kalau kita pengen ngerti, itu kita harus di lapangan. Harus terjun di lapangan, masuk ikut gelombang kegerakan. Lalu maunya nonton di luar, santai nonton. Kamu yang Bapak melayanilah, saya kerja, saya supply dana saja. Ya ada saatnya itu berguna, tapi ada saatnya harus terjun. Dan salah satu cara yang tepat dipakai untuk mengerti rahasia adalah terjun dalam kegerakan Tuhan. Apa itu? Amanat aku. Bosan Pak Bro ya. Ultimate ya Pak Bro ya. Ultimate sudah. Mau lari kemana juga ke sana lagi. Oke Pak Bro. Saya rasa kelar ya. Ngobrolnya udah sudah. Maksudnya biarlah kita mencerna dulu Pak Bro. Mencerna. Nanti kalau kurang itu ya kita kan harus mengulik ya. Jadi terima kasih kalau Pak Bro udah ngajarin terus kita untuk ngulik. Artinya saya juga belajar Pak Bro. Oh iya, makanya karena Pak Bro pernah diajari, Pak Bro mengajari kita, jadi itu kan terus nanti kita juga akan mempassing nilai-nilai itu juga kepada orang lain gitu. Nah, mustahil membina kalau nggak punya pembina ya. Betul sekali Pak Bro, betul sekali. Jadi tidak bisa memuridkan kalau dia belum pernah merasakan yang namanya menjadi murid ya Pak Bro ya. Iya. Nah Pak Bro, dengan tadi pepet memepet dan segala macam, kayaknya kita perlu dapat dukungan doa dari Pak Bro supaya kita bisa menjalani hari-hari ini dengan lebih baik lah Pak Bro. Bukan lebih baik, artinya lebih tenang, kita percaya bahwa mengandalkan Tuhan itu lebih lagi, kira-kira begitu Pak Bro. Silakan Pak. Kita doa sama-sama Pak Bro, buat para listener, cuma buat kita berdua. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kami boleh mendengar seluruh rangkaian obrolan, dan biarlah firman itu boleh masuk dalam kehidupan kami.
mata kami melihat situasi dunia. Tapi hati kami tahu Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Dan biar kami tidak tertinggal dengan sebuah kegerakan, tapi kami terjun di dalamnya. Engkau memberikan kami kemerdekaan, lepas dari perbudakan, supaya kami boleh hidup dengan lebih luang, lebih lebar, lebih mengalami room dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami adalah tawanan roh hari ini. Kami bukan orang yang bebas merdeka seperti biasa, tapi kami tawanan roh. Dan saat ini berikan hikmat, pemikiran yang panjang kepada umat-Mu, para wisdomer juga kami, supaya bisa memutuskan apa yang baik hari-hari ini, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang benar, yang Tuhan mau, yang sempurna. Dalam langkah-langkah ke depan, Tuhan berikan sebuah inovasi, kreativitas, tuntunan, hikmat, pengertian, pengetahuan bagi umat-Mu senantiasa, supaya kami boleh ada jalan yang benar, seperti yang Tuhan mau. Dan kelak kalau Tuhan bertindak untuk datang menjemput kami, kami boleh ikut dalam sebuah pengangkatan. Berkati berlimpah-limpah umat-Mu. Berkati yang menonton acara ini, baik saat ditayangkan maupun siaran tundanya nanti. Berkati juga Pak Bro Vino juga hamba-Mu, terus dalam tim yang ada, dalam PBW, semua admin yang ada, juga kelas yang terus berjalan. Kami mengerti, kami sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kami senantiasa. Berkat sejahtera, kuasa, pemulihan, penjagaan Tuhan, sukacita, terus mengalir dalam kehidupan umat-Mu, para wisdomer sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bro. Sama-sama Pak Bro. Pencerahannya, terima kasih Tuhan Yesus buat terbukanya rahasia-rahasia yang ada. Nah, wisdomers, kita akan bertemu lagi di tayangan-tayangan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Ku Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan password Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GB Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GB Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GB Kebon Sirih. Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini.
Tuhan Yesus memberkati.